Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dosen pengampu Bapak Dwiki Muda Yulanto, dan selamat siang juga kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok Enjoy yang bernama saya sendiri Ilham Alparizi dan 3 rekan saya, Bagas Amru Pratama, Samuel Ricardo Lumbangaul, dan juara Raja Ronaldo. Pada video kali ini kami akan membahas tentang multimeter, mulai dari bagian-bagiannya, cara pengukurannya, dan cara membaca hasil pengukurannya. Tujuan dibuatnya video ini tentunya untuk memenuhi tugas proyek kami. Di samping itu, kami juga berharap bahwa video ini dapat menambah pengetahuan bagi teman-teman sekalian. Sebelum kita masuk ke cara pengukuran dan membaca hasil pengukurannya, saya sedikit akan menjelaskan apa itu multimeter. Multimeter adalah suatu alat ukur listrik yang berfungsi untuk mengukur 3 jenis besaran listrik, yaitu mengukur arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Sebutan lain dari multimeter adalah amperemeter, yang mana amperemeter adalah singkatan dari ampere, volt, dan ohm. Multimeter terbagi menjadi 2, yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Nah, pada video kali ini nih kita akan membahas tentang multimeter analog. Multimeter analog merupakan jenis multimeter yang menggunakan display, ukur atau meter dengan tipe jarum penunjuk. Sehingga untuk membaca hasil ukur harus dilakukan dengan cara melihat posisi jarum penunjuk pada meter dan melihat posisi saklar selektor pada posisi batas ukur, kemudian melakukan perhitungan secara manual untuk mendapatkan hasil ukurnya. Adapun bagian-bagian dari multimeter, yaitu yang pertama adalah kotak multimeter. Kotak multimeter merupakan cangkang atau bodi dari multimeter nih. Yang kedua adalah skala. Skala multimeter. Skala adalah deretan angka yang menunjukkan hasil dari suatu pengukuran. Kemudian ada jarum penunjuk. Jarum penunjuk berfungsi sebagai penunjuk nilai besaran hasil dari pengukuran. Kemudian juga pada multimeter ada namanya skrup pengatur kedudukan jarum penunjuk atau zero edge screw. Berfungsi sebagai pengatur kedudukan dari jarum penunjuk saat dikalibrasi, dengan cara memutarnya ke kiri maupun ke kanan menggunakan obeng pipi kecil atau obeng minus. Kemudian dapat juga kita jumpai bagian dari multimeter, yaitu zero ohm adjust knob atau pengatur jarum penunjuk nih, yang berfungsi untuk mengatur jarum penunjuk skala pada posisi 0. Kemudian ada selektor atau saklar pemilih yang berfungsi untuk memilih posisi pengukuran dan batas pengukuran. Kemudian ada lubang kutub negatif dan kutub positif. Dan juga ada touchlight, yaitu touchlight negatif yang berwarna hitam serta touchlight positif yang berwarna merah. Nah, itulah bagian-bagian dari multimeter. Selanjutnya nanti akan ada cara pengukuran dan cara membaca hasil pengukuran yang akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya Bagas Amru Pratama akan menjelaskan bagaimana cara pengukuran menggunakan alat ukur multitester. Di sini kita akan mengukur baterai, yaitu baterai alkalin, dengan menggunakan multitester ini. Sebelum kita melakukan pengukuran, kita harus melakukan langkah yang dinamakan langkah kalibrasi. Langkah kalibrasi di sini adalah langkah di mana kita diharuskan untuk menyatukan touchlight positif dengan touchlight negatif. Kita satukan dan jarum penunjuk diwajibkan untuk berada tepat di angka 0. Jika tidak tepat di angka 0, maka kita diwajibkan untuk mengatur jarum penunjuk itu dengan menggunakan
skrup pengatur kedudukan jarum penunjuk yang ada di sebelah sini, agar jarumnya nanti ketika kita kalibrasi tepat berada di angka 0. Setelah sudah, maka kita harus memilih nominal-nominal yang ada di sebelah sini dengan menggunakan yang namanya selektor. Jadi ini selektornya. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan apa media yang akan kita ukur. Misalnya baterai. Baterai di sini adalah DC, arus DC, maka kita harus menyesuaikan jarum selektor berada di bagian DC sebelah sini. Jika ohm maka kita atur ke ohm, dan jika AC maka kita atur ke arah AC. Oke. Nah, baiklah, di sini kita akan mengukur baterai alkalin. Di sini untuk tegangannya standarnya adalah 1,5 volt. Di sini saat kita ingin mengukur baterai dengan tegangan 1,5 volt, kita harus mengarahkan selektor ini berada di DC volt 10. Jika kita mengukur baterai dengan tegangan 12 volt, maka kita atur selektornya ini ke arah DC volt 50. Begitu seterusnya. Jadi karena ini 1,5, kita atur ke DC volt 10. Nah, baiklah, setelah kita setel skrupnya ini, selektornya ini ke arah DC volt 10, maka kita mulai saja langsung langkah pengukurannya. Di sini kita letakkan test LED positif ke kutub positif pada baterai. Kita letakkan, lalu setelah itu kita letakkan test LED negatif ke kutub negatif pada baterai. Nah, di sini cara pengukurannya bagaimana? Kita lihat di sini, karena kita gunakan DC volt 10, maka kita wajib membaca atau memperhatikan angka dari 0, 2, 4, 6, 8, 10. Jadi kita fokus ke angka yang 0, 2, 4, 6, 8 dan 10. Kita mulai saja langsung di sini. Kita erat, kita satukan. Nah, di situ kita lihat bahwasanya jarum penunjuknya tepat di angka 1,6 volt ya. 1,6 volt. 1,6 volt. Berarti baterainya bisa dikatakan masih baik. Nah, untuk garis-garisnya sendiri kita tinggal bagikan saja, karena ini ada 10 garis di antara angka 0 dengan angka 2, maka kita tahu bahwa per garisnya itu bernilai 0,5. Jadi kita bisa melihatnya, kita bisa membacanya dengan 0,2. Kita bisa membacanya dengan menambahkan per garisnya. Jadi di sini kita dapatkan bahwa hasil dari pengukuran baterai ini adalah 1,6 volt. Baiklah, sekian presentasi dari kami, kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.